Halo semua, perkenalkan nama saya Anastasia Wahyu Ilyas, NIM saya 24785, saya dari kelas 3B semester 3. Jadi hari ini aku mau nyeritain sedikit materi yang disampaikan oleh Pak Timo tentang gereja dan panggilan kita sebagai umat Allah. Menurut Pak Timo, katekese itu bagian penting dari tugas gereja untuk nyebarin sabda Allah ke semua orang. Memang tugas utamanya ada di tangan paus dan para uskup, tapi bukan berarti umat awam cuma jadi penonton. Kita yang udah dibaptis juga punya tanggung jawab buat jadi saksi imam lewat sikap, perkataan, dan cara hidup kita sehari-hari. Jadi sebenarnya kita juga dipanggil buat jadi katekis di lingkungan kita masing-masing. Terus gereja itu disebut umat Allah karena gereja adalah umat pilihan Allah sendiri. Kata Pak Timo, gereja bukan organisasi buatan manusia, tapi karya Allah yang hadir karena kasih dan kehendak-Nya. Jadi setiap orang percaya itu termasuk bagian dari umat pilihan Allah. Pak Timo juga bilang gereja bisa diibaratkan kayak tubuh, di mana Kristus itu kepalanya dan kita semua anggota-anggotanya. Walau beda-beda, semua saling melengkapi dan disatukan oleh satu Roh Kudus. Artinya, tiap orang punya peran dan tanggung jawab masing-masing buat ngebangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, gereja sendiri mulai kelihatan nyata sejak peristiwa Pentakosta, waktu Roh Kudus turun atas para murid. Dari situ gereja mulai tumbuh dan berkembang. Gereja direncanain sama Allah Bapa, didirikan sama Yesus Putranya, dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Tugas gereja itu jadi tanda dan sarana keselamatan buat dunianya. Terus ada juga nih namanya gereja sinodal. Kata sinode itu artinya berjalan bersama. Menurut Pak Timo, gereja sinodal ngajarin kita buat bareng-bareng jalan dalam iman nih, saling dengerin, saling dukung, dan ikut aktif dalam kehidupan gereja. Gereja diutus bukan cuma buat bagian orang aja, tapi buat manusia. Pak Timo juga menjelaskan soal gereja lokal dan gereja universal. Gereja lokal yang dipimpin sama uskup udah termasuk gereja Katolik yang lengkap. Bukan cuma bagian kecil, tapi semua gereja lokal tetap bersatu satu sama lain dalam satu iman dan kasih di bawah Kristus. Nah, waktu para uskup kumpul dalam konsili itu nunjukin kalau gereja-gereja lokal emang saling terikat dan bersatu. Lalu, ciri-ciri gereja yang penting banget. Gereja itu satu karena berasal dari Allah Tritunggal dan didirikan langsung oleh Kristus. Gereja juga kudus karena dalamnya adalah Roh Kudus yang nyuciin umat Allah. Makanya gereja jadi tempat kita bertumbuh dalam kasih Tuhan. Nah, yang terakhir, gereja apostolik. Artinya, gereja berdiri di atas dasar imam para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Kata Pak Timo, gereja apostolik itu berarti gereja selalu setia pada ajaran para rasul, tetapi tetap berkembang sesuai zaman dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi, intinya, lewat semua penjelasan Pak Timo, kita diingatkan kalau jadi bagian dari gereja bukan cuma status, tapi panggilan hidup dalam iman, kasih dan kebersamaan sebagai umat Allah. Terima kasih.